Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanita Nindria, NPM 21520111075. Di sini saya akan mempresentasikan etika dan tanggung jawab profesi jaksa. Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kebebasan untuk berucap, bertindak, berperilaku, atau mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangannya, sesuai dengan keahliannya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Namun, setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya itu, agar bisa hidup tentram, tertib, teratur, aman, dan damai, serta tidak diganggu orang lain, ia dituntut menaati batasan-batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Setiap orang yang dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang ia lakukan. Lembaga kejaksaan adalah lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam menegakkan hukum, khususnya dalam bidang peradilan. Lembaga kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mewujudkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Memang bukan persoalan yang mudah untuk memahami suatu peristiwa yang kita sendiri tidak hadir dalam kejadian yang bersangkutan. Apalagi jika berkas yang disampaikan sudah melalui tangan kedua, atau dalam kata lain dengan hanya membaca berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian. Jika pada tingkat analisis menderita keterbatasan, maka sebagai konsekuensinya logisnya kebenaran yang hendak kita tegakkan tidaklah dapat diraih secara bulat. Yang pertama, peran profesi jaksa untuk menjaga etika dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia, terdapat 4 norma kode etik profesi jaksa. Yang pertama, bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, tanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. Kemudian mengamalkan dan melaksanakan Pancasila, serta secara aktif kreatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Yang kedua, bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Yang ketiga, berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif, dan bijaksana dalam diri, berkata, dan bertingkah laku. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Profesi jaksa adalah profesi yang sangat mulia, mewakili negara dalam penegakan hukum dalam peradilan. Posisi ini sangat penting sekaligus rawan berbagai penyimpangan. Profesi jaksa adalah profesi yang luhur, sehingga untuk dapat mengemban tugasnya dengan baik, harus ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung tentang penyempurnaan doktrin kejaksaan Tri Krama Adi Yaksa nomor Kap strip 030-J.A.3-1988. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang kedua, ada pelanggaran kode etik jaksa. Jika jaksa melanggar kode etik perilaku jaksa berdasarkan ketentuan dalam Perjak Kode Perilaku Jaksa, kode perilaku jaksa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kewajiban dan larangan. Kewajiban jaksa diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6. Sedangkan tugas dan fungsi juga wewenang diatur dalam pasal 8 Perja Kode Perilaku Jaksa. Sedangkan larangan bagi jaksa diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 Perja Kode Perilaku Jaksa. Kesimpulan, di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat, juga didengar dan diperjuangkan. Inilah yang dinamakan pendekatan sosiologis. Memang tidak mudah bagi jaksa untuk menangkap suara yang sejati muncul
dari sanubari anggota masyarakat secara mayoritas. Pemerintah memberikan wewenang kepada jaksa bukan semerta-merta, tetapi banyak hal yang mengikat kinerja profesi hukum kejaksaan, seperti menaati kode etik, serta berani untuk mengucapkan sumpah dan siap menerima konsekuensi jika perbuatan mereka keluar atau melenceng dari prosedur kinerja tugas profesinya. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekonstruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya.